Bangsa ini lahir dari kesadaran, juga ide dan gagasan. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan berdasar kesetaraan, berdasar kebinekaan. Gagasan berkembang menjadi cita-cita membangun bangsa dan negara untuk semua. Gagasan membentuk bangsa dan negara bernama Indonesia. Gagasan menjadi jantung yang memompa cita-cita. Gagasan membuat kita memiliki visi, memiliki mimpi, punya harapan akan masa depan. Gagasan menjadi intisari berdirinya bangsa dan arah langkahnya kaki-kaki. Dan inilah Gagas RI. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Jumpa lagi di Gagas RI. Universitas Airlangga. Luar biasa UNER. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor UNER, Profesor Dr. Muhammad Nasih dan Sivitas Akademika UNER, senang sekali, bahagia sekali UNER dan KG Media hari ini bisa berkolaborasi untuk menyuguhkan Gagas RI. Gagas RI adalah sebuah forum untuk mendiskusikan, memperbincangkan gagasan sejumlah tokoh terhadap masa depan dan nasib negeri. Gagasan sejumlah tokoh bangsa, Pak. Pemimpin bangsa selalu menarik untuk diketahui dan sebisa mungkin diperbincangkan warga bangsa. Publik sebisa mungkin terlibat dalam urusan republik. Karena setiap pemikiran, pengambilan kebijakan akan menentukan perjalanan dan nasib bangsa ke depan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi untuk 100 tahun republik. Lewat acara Gagas SI spesial, kita akan ikut menjadi saksi lahirnya gagasan-gagasan para tokoh bangsa untuk masa depan negeri ini. Gagas RI adalah persembahan eksklusif dari KG Media. KG Media berniat untuk memfasilitasi sumbang saran gagasan dari para tokoh bangsa dengan tetap melibatkan partisipasi warga bangsa. Kali ini kami menghadirkan edisi spesial di Universitas Airlangga, pemimpin bicara bangsa yang digelar di Universitas Airlangga. Calon presiden dan calon wakil presiden akan memaparkan gagasannya, bagaimana melunasi janji kemerdekaan, janji konstitusi. Negara ini dibangun dengan tujuan sudah diterakan pendiri bangsa dalam konstitusi, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dunia sedang berubah, tatanan internasional seperti tak berdaya. Dunia dihadapkan pada ancaman serius perubahan iklim yang bisa berdampak pada kehancuran ekologi. Kemunculan kecerdasan buatan bisa menjadi peluang, tapi bisa juga menjadi ancaman terhadap eksistensi negara bangsa. Korupsi masih ada dan nyata. Sumber daya manusia masih menjadi tantangan. Kesenjangan sosial masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
calon presiden Anies Rashid Baswedan dan calon wakil presiden Abdul Muhaimin Iskandar akan menyampaikan gagasannya untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Selain itu, juga hadir panelis yang akan ikut berdiskusi, pemikir kebinekaan Sukidi, PhD, dan Dr. Eko Supeno, Sekretaris Eksekutif Forum Rektor Indonesia. Acara ini spesial karena kehadiran kalian, mahasiswa UNER dan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jawa Timur yang akan menyaksikan secara langsung acara Gagas RI. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dan inilah Gagas RI. Kita sambut calon presiden Anies Rashid Baswedan dan calon wakil presiden
Abdul Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar UNER? Semangat semuanya. Insya Allah kami merasa bersyukur sekali pada siang hari ini berkesempatan untuk kembali ke kampus UNER, berdiskusi dan bicara tentang gagas untuk Republik Indonesia ke depan. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Izinkan dalam kesempatan ini kami terima kasih kepada Kompas Group yang menyelenggarakan dan telah menyiapkan seluruh kegiatan pada siang hari ini. Saya dengan Gus Imin hadir di sini ingin berbagi gagasan terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan sebagian dari masalah-masalah yang ada di negeri ini. Prinsip yang kami emban di dalam memperjuangkan perubahan, kami ingin kembali kepada tujuan awal mengapa Republik ini didirikan. Republik ini didirikan dengan gagasan. Bukan sekedar kebetulan jadi negara. Para pemikir, para pejuang intelektual menyusun sebuah negara yang memiliki tujuan muncul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di kalimat penutup, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi pegangan kita. Mengapa kita ingin melakukan perubahan? Karena kita ingin tujuan pertama, terutama harus segera kita jadikan prioritas kembali. Dan itu mensyaratkan perubahan paradigma, perubahan cara memandang pembangunan, perubahan kita memberikan prioritas. Dan sebagian dari masalah-masalah itu yang kita bahas di sini. Dalam kesempatan ini kami ingin berbagi tentang visi kami terkait dengan kebutuhan yang kita semua rasakan. Di meja-meja kita ini ada makanan. Sampai di rumah pagi, siang, sore kita makan. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kemandirian pangan? Apakah kita sudah menyiapkan untuk membuat mereka yang memproduksi pangan bisa sejahtera dan mereka yang mengkonsumsi pangan bisa mendapatkan dengan harga yang terjangkau. Ini adalah perubahan yang ingin kita lakukan. Yang memproduksi sejahtera, yang mengkonsumsi memiliki daya beli untuk bisa mendapatkan kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Jadi ada persoalan kemandirian pangan yang akan kita bahas di sini. Apa tujuan kita semua? Kita bertujuan untuk menjadikan Indonesia visi ke depannya satu kemakmuran. Kita sudah satu bangsa tahun 28. Kita sudah satu negara tahun 45. Kita sudah satu kesatuan tahun 50 NKRI. Kita sudah satu tanah air dengan deklarasi Juanda dan pengakuan UN Clause, United Nations Convention on Law of the Sea. Dan kita menuju satu yang kelima. Sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu tanah air. Kita satu yang kelima, satu kemakmuran. Dan itulah yang ingin kita jangkau. Memang kebetulan satu. Gitu. Tapi ini sudah kita bicarakan sebelum kita waktu itu ngomong satu. Tapi memang satu, kita ingin satu kemakmuran. Jangan kemakmurannya berbeda antara Jawa dan luar Jawa. Kemakmurannya berbeda antara kota dengan desa. Kemakmurannya berbeda antara kota kecil dengan kota besar.
kesatuan, kemakmuran itulah yang hendak kita raih bersama. Nah, ini visi kami, ada slide-nya, kalau boleh ikut ditayangkan sehingga kita bisa sama-sama lihat. Slide 2, mewujudkan satu kemakmuran. Dan satu kemakmuran ini kita berencana menjalankannya melalui 8 jalan perubahan. 1 adalah biaya hidup yang murah, kebutuhan yang tersedia. Nanti kita sampaikan caranya. Yang kedua, pengentasan kemiskinan dengan memberikan perluasan kepastian berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas. Aspek ketiga, kita ingin agar lingkungan hidup kita lestari, lingkungan hidup kita memiliki keadilan biologis, bukan saja untuk manusia, tapi untuk semua makhluk hidup yang berada di wilayah Nusantara ini. Jadi lingkungan hidup itu menjadi prioritas kita. Yang ketiga, yang keempat, kita ingin dan kita berencana membuat integrasi antara desa dan kota. Desa dan kota yang saling memajukan. Ini bukan sesuatu yang membutuhkan kerumitan, ini membutuhkannya kemauan. Bila ada kemauan, pengintegrasian ini bisa terjadi. Yang kelima, kita menginginkan agar pendidikan dan kesehatan tersedia setara untuk seluruh penduduk Indonesia dimanapun mereka berada. Bukan hanya di kota, tapi juga sampai di pelosok tanah air, fasilitas dasar kesehatan menjadi fasilitas yang harus kita miliki. Yang keenam, kita mengandalkan kekuatan utama bangsa ini. Di mana itu? Di keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga kita harus menjadi keluarga-keluarga yang tangguh, resilience, keluarga-keluarga yang kuat. Kuat karena memiliki ketahanan ekonomi, kuat karena bisa mendidik anak dengan baik, kuat karena bisa terlibat di dalam kegiatan di sekitarnya. Lalu yang ketujuh adalah kita menginginkan Indonesia yang berperan di tingkat global. Kita menginginkan Indonesia yang pusat dengan daerah kebijakannya sinkron. Kita ingin pemerintahan yang konsisten kebijakannya. Bukan kebijakan yang bulan ini dikerjakan A, 6 bulan lain berubah B, 6 bulan berikutnya berubah C. Tapi konsisten dikerjakan lintas waktu. Dan tentu saja Indonesia yang tangguh secara pertahanan keamanan. Lalu yang ke-8, demokrasi kita yang akhir-akhir ini mengalami penurunan kualitasnya harus dipulihkan kembali kualitas demokrasi kita. Persoalan korupsi, penegakan hukum, menghadirkan keadilan, penegakan HAM menjadi PR yang kita berencana untuk menghadirkan solusi untuk itu. Nah, dalam menjalankan ini, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami ingin menunjukkan beberapa problem yang sangat mendasar. Kita coba lihat slide 5. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hari ini, 50% dari pengeluaran rumah tangga adalah untuk pangan. Bandingkan negara lain. Di Vietnam 31%, Malaysia 27%, Afrika Selatan 21%, Jepang 16%. Kalau kita lihat harga daging di Indonesia dengan harga daging di Singapura, dengan harga daging di Malaysia, maka di kita bisa 2-3 kali lipat lebih mahal. Harga telur kita lebih mahal daripada harga telur di Jepang. Ini terjadi karena tata niaganya tidak diperbaiki. Kemudian kalau kita lihat kenaikan harga beras, ini konsisten selama 7 tahun terakhir ini naiknya hampir 30%. Lihat minyak goreng naiknya 55%, gula pasir 11%, daging 29%, cabai merah naiknya 113%.
Bila ini tidak ditata dengan baik, maka keluarga-keluarga di Indonesia makin hari akan merasakan tekanan yang luar biasa. Karena itu kami ketika kemarin ditanya, Gus Imin, Mas Anies, katanya mengalami tekanan ya akhir-akhir ini. Lalu kami jawab, seberat-beratnya tekanan yang kami alami, lebih berat tekanan yang dialami ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia. Seberat-beratnya tekanan yang kita alami, lebih berat tekanan para petani dalam urusan pupuk, lebih berat tantangan yang dialami oleh anak-anak muda yang sulit mencari lapangan pekerjaan. Jadi kalau untuk memperbaiki itu kita harus menghadapi tekanan, bismillah kita hadapi tekanan-tekanan itu semua. Ini Bapak sekalian, apa akar masalahnya? Kami ingin tunjukkan, satu, di slide berikutnya. Banyak lahan tapi produktivitas rendah. Yang kedua, secara pelan-pelan lahan pertanian kita berkurang. Tata ruang dibiarkan pelaksanaannya menyimpang dari rencana awal. Dan bila ini dibiarkan terus, maka akan tergerus kawasan-kawasan yang sangat subur. Yang ketiga, tata kelola distribusi yang inefisien. Ini mengalami food loss yang luar biasa. Dan yang keempat, kita menyaksikan minimnya regenerasi petani. Nah, kalau ini kita lakukan koreksi di situ, maka kami yakin akan terjadi perubahan. Tunjukkan slide 12. Apa yang menjadi gagasan kita? Kita ingin 3 hal. Pangan cukup, petani sejahtera, harga terjangkau. 3 itu yang ingin kita sama-sama lakukan. Dan ini konsekuensinya, 1, keseriusan untuk mengintensifkan pemanfaatan lahan pertanian. Pasokan pupuk, pasokan bibit unggul, pasokan obat pertanian. Ini semua Bapak Ibu sekalian predictable. Kita tahu jumlah hektar sawahnya, kita tahu lokasi petaninya, kita tahu produksinya, yang dari tahun ke tahun itu tidak berubah. Tapi kita tidak serius menyiapkan pasokan yang cukup. Kita berkomitmen dalam urusan ini dikerjakan amat serius sehingga ada stabilitas pasokan untuk kegiatan produksi pertanian. Yang ketiga, konsolidasi lahan pertanian. Gapoktan menjadi ujung tombak di mana lahan-lahan pertanian itu bisa dikerjakan secara bersama-sama sebagai satu unit produksi. Kalau sekarang ini ada galengan, ada pematang sawah, sehingga produksinya dibatasin. Pengalaman kami di Jakarta ketika bekerja sama dengan daerah untuk membeli produksi pertanian, begitu mereka dibeli sebagai satu kelompok, maka mereka bisa berproduksi dengan lahan yang lebih luas. Yang ketiga, di hulu ini adalah daya jual petani yang tinggi. Kenapa? Adanya kontrak farming. Pengalaman kami di Jakarta bekerja sama dengan berbagai daerah. Coba tunjukkan slide 14. Ini kerjasama dengan lebih dari 185 kelompok tani, koperasi, badan usaha di 40 wilayah di Indonesia dengan total nilai transaksinya 650 miliar. Apa yang dikerjakan Bapak sekalian? Kami di Jakarta 99% kebutuhan pangan dari luar Jakarta. Ketika membiarkan mata rantai itu bergerak secara inefisien, maka pangan yang diterima warga Jakarta harganya sudah tinggi. Apa yang kami kerjakan? DKI langsung bekerja sama dengan Gapoktan, membuat kontrak kerja 5 tahun dengan mereka. Dan ketika ada kontrak itu, apa yang terjadi? Para petani memiliki kepastian, ada yang membeli produksi pertanian mereka untuk durasi 5 tahun ke depan. Harganya sudah ditetapkan bandnya, batas bawah, batas atas. Lalu dengan adanya kepastian itu, mereka bisa mendapatkan kredit bank, sehingga terjadi mekanisasi pertanian di tempat mereka. Mereka punya alat-alat untuk bisa berproduksi dengan efisien. Dan yang tidak kalah penting, mereka harga jual gabahnya lebih tinggi. Kami di Jakarta
bisa beli berasnya dengan lebih murah daripada lewat mata rantai pedagang-pedagang yang begitu banyak. Apa yang terjadi? Di Jakarta terjadi stabilitas harga beras karena ada pasokan yang terjamin dari luar. Nah, pola kerjasama ini membuat kita bisa menyelamatkan dua hal. Petaninya mendapatkan kesejahteraan dan kepastian, warga yang menjadi konsumen mendapatkan kepastian harga yang jauh lebih terjangkau. Nah, ini yang kita kerjakan dan kemudian membuat efisien. Jadi kembali kepada apa yang dikerjakan. Oh, coba ditunjukkan di slide 13. Ini yang kita kerjakan. Maaf, kembali ke slide 12 saja dulu. Lalu yang kedua adalah penyimpanan dan distribusi. Kita ingin menekan food loss, modernisasi dalam penyimpanan, menggunakan alat pengeringan, menggunakan kontainer penyimpanan, lalu cold storage. Itu semua bisa dikerjakan bila negara memberikan dukungan pendanaan yang cukup di paling ujung. Di paling ujung itu siapa? Petani, peternak, termasuk petani perkebunan, sehingga produk-produk yang mereka hasilkan bisa bertahan lama. Dengan cara seperti itu, maka food loss itu bisa dikurangi. Dan kemudian jaring logistiknya diperbaiki. Yang terakhir, harga di pembeli itu dibuat terjangkau. Satu, yang paling utama, sistem pangan yang adil dan transparan. Transparansi harga, lalu optimalisasi resi gudang. Dengan resi gudang ini maka kita bisa menyelesaikan banyak sekali problem yang ada di paling ujung hulu produksi. Lalu memaksimalkan transaksi pertanian antar kota. Di hilir ini sekalian, kita membuat pasar itu tahu harganya. Tunjukkan slide 15. Kami beri contoh apa yang sudah dikerjakan. Jadi ini bukan mau, tapi ini sudah dan bisa dilaksanakan seluruh Indonesia. Apa yang terjadi? Harga kebutuhan pokok di Jakarta itu dilihat dari harga di pasar induk Kramat Jati. Warung-warung yang ada di sekitar di seluruh Jakarta itu belanjanya di pasar-pasar. Ketika mereka belanja di pasar, kami membuatkan informasi berapa harga di pasar induk. Jadi saat belanja di pasar Cipete, dia lihat di harga di pasar Cipete misalnya cabai merah harganya jauh lebih mahal daripada di Kramat Jati, maka yang mau kulaan lebih baik ambil di pasar induk daripada di pasar setempat. Dengan informasi yang merata, apa yang terjadi? Harga kebutuhan pokok di Jakarta memiliki pasar yang efisien karena informasi tiap komoditi diketahui semua pelaku pasar. Jadi bukan negara intervensi dengan subsidi, tapi negara membuat pasar beroperasi dengan efisien. Ketika pasar beroperasi dengan efisien, semua pelaku pasar memiliki informasi yang sama, maka di situ tidak ada lagi yang bisa mempermainkan harga untuk komoditas-komoditas. Transparansi ini dibuka, kalau Bapak-Bapak Ibu punya aplikasi, silahkan buka, namanya Info Pangan Jakarta. Ini hanya bisa dikerjakan di Jakarta, tapi antara Jakarta dengan produsen kami tidak bisa kerjakan. Kenapa? Karena gubernur nggak bisa menjangkau wilayah lain. Gubernur hanya menjaga wilayah Jakarta. Insya Allah bila amanah itu diberikan, maka transparansi harga itu bisa ke seluruh Indonesia. Jadi nanti kita bisa tahu berapa harga bawang merah di Brebes. Kita bisa tahu berapa harga jeruk di Medan. Kita tahu berapa harga apel di Malang. Dari mulai tempat produksi sampai ke kota-kota. Apa yang terjadi? Maka distribusi menjadi efisien. Karena kita mengetahui informasi yang lengkap tentang harga pasar atas komoditas itu. Inilah ikhtiar penyelesaian, kembali kepada slide 12, dari hulu sampai hilir yang akan kita kerjakan ke depan. Jadi kita berharap Bapak Ibu sekalian, dengan melakukan ini semua, coba pasang slide 16, slide terakhir. Dengan ini semua, maka kita menginginkan di Indonesia keluarga-keluarga memiliki kepastian
atas pengeluaran mereka di dalam kebutuhan pokok. Ibu rumah tangga sudah tidak seharusnya khawatir atas kenaikan harga pangan. Negara-negara lain pangan itu bisa stabil. Di kita fluktuasinya luar biasa. Bahkan kalau itu kita nanti ada pengendalian inflasi menjelang bulan puasa. Seakan-akan bulan puasa itu hanya sekali seumur hidup. Bulan puasa itu tiap tahun ada. Mau lebaran tiap tahun ada. Akhir tahun itu tiap tahun ada. Kenapa setiap kali memasuki siklus itu mendadak harga menjadi volatilitasnya tinggi, lompat naik turun? Sudah seharusnya di negeri sebesar ini, di negeri yang punya kekayaan sebesar ini, kepastian harga, kepastian supply bisa dilakukan dengan baik sehingga rakyat tidak mengalami kesulitan untuk mereka bisa mendapatkan kebutuhan pokok. Tema ini barangkali tak banyak dibahas di sosmed. Tema ini barangkali tak banyak menjadi headline. Tapi tema ini, urusan ini adalah urusan yang rumah tangga di seluruh Indonesia merasakan bebannya. Karena itu kami memandang penting sekali untuk Indonesia bisa take off ke depan kalau urusan pangan, urusan perut kita semua itu bisa terkendali dengan baik. Nah, inilah sebuah rencana yang konkret yang kami akan kerjakan. Bapak Ibu sekalian, gagasannya sederhana, tapi diperlukan kemauan politik dan keseriusan untuk menyusun proses teknokrasi, kebijakan dengan urutan yang benar, programnya, kegiatannya, alat ukurnya, kemudian monitoringnya. Ketika itu dikerjakan, kami yakin Indonesia bisa mendapatkan kemandirian pangan dan keluarga-keluarga kita di Indonesia akan memiliki kepastian atas pengeluaran mereka untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Nah, hal lain yang tadi kami garis bawahi, yang sempat kami sebut di dalam salah satu misi kita, tata kelola pemerintahan. Coba kembalikan kepada slide 3. Poin nomor 8. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam sebuah negara yang sangat besar, yang menganut prinsip otonomi daerah. Kami berpandangan otonomi daerah itu harus tetap dijaga. Bila ada masalah, bukan dilakukan sentralisasi dan diambil alih oleh pemerintah pusat, tapi dilakukan monitoring di lapangan, alat ukur kinerja yang jelas, insentif disinsentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Saya pernah merasakan bertugas di pemerintah pusat sebagai menteri. Lalu berikutnya saya bertugas di pemerintah provinsi sebagai gubernur. Dan kami merasakan betul apa yang kami rasakan. Kami tidak mendapatkan guideline apa yang harus dikerjakan untuk sektor kesehatan, apa yang harus dikerjakan untuk sektor pendidikan, apa yang harus dikerjakan untuk urusan pertanian. Itu semua diserahkan kepada kita. Jadi kalau ketemu bupati, wali kota, gubernur yang memikirkan tentang ibu hamil, yang memikirkan soal tingkat kematian ibu melahirkan, yang memikirkan tentang stunting, itu inisiatif dia, tapi bukan karena guideline dari pemerintah pusat. Ini adalah perubahan yang kita ingin lakukan. Kita akan membuat semua kabupaten kota, provinsi, masing-masing memiliki target, memiliki arah yang itu dikendalikan dari Jakarta, tapi kinerjanya, kewenangannya, pendanaannya diberikan kepada daerah untuk melaksanakan. Supaya problem-problem kesejahteraan bisa terselesaikan. Bila ada masalah kesejahteraan di kota besar, media cepat menangkap. Tapi bila ada problem kesejahteraan di kabupaten kecil, kota terpencil, tidak muncul ke publik. Dan kalau tidak muncul ke publik, tidak mendapatkan perhatian dari mana-mana. Ini harus diubah. Karena itu kami melihat sinkronisasi pusat sampai daerah itu kunci. Tanpa kita mensinkronkan, maka daerah jalan sendiri-sendiri. Di sisi lain, pemerintah pusat memberikan dana transfer yang besar ke daerah. Tapi dana transfer yang besar ini tidak diiringi dengan kewajiban untuk melakukan pelaksanaan, khususnya di program-program kesejahteraan. Akibatnya kita merasakan ketimpangan kesejahteraan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
Di samping tadi persoalan kemandirian, kami merasa penting sekali sinkronisasi. Lalu yang terakhir, soal demokrasi. Akhir-akhir ini kita merasakan penurunan kualitas demokrasi kita. Kalau kita lihat bagaimana angka-angka yang terkait dengan indeks demokrasi turun dari tahun 2015 skornya 7, di tahun 2023 skornya itu justru menjadi 6,7. Indeks kebebasan pers turun dari tahun 2015 ke tahun 2022 dari 59 jadi 54. Indeks persepsi korupsi turun dari 36 menjadi 34. Angka-angka yang turun ini menunjukkan adanya pembiaran aspek governance, aspek tata kelola di pemerintahan. Kita ingin mengembalikan itu. Negeri ini tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Negara harus dikembalikan menjadi negara hukum. Apa bedanya negara hukum negara kekuasaan? Negara hukum mengatur kekuasaan. Tapi kalau negara kekuasaan, kekuasaan mengatur hukum. Kita tidak boleh kekuasaan yang mengatur hukum. Justru dibalik, hukum kita yang mengendalikan kekuasaan. Kalau penguasa bisa menggonta-ganti hukum, maka itu namanya negara kekuasaan, bukan negara hukum. Kita harus kembalikan itu semua. Dan ketika praktek ini dikembalikan, apa yang muncul? Kepercayaan dari rakyat pada negara. Dalam sebuah demokrasi, pilarnya adalah trust, kepercayaan. Dan untuk negara yang non-demokrasi, pilarnya adalah rasa takut. Bila ada sebuah negara, rakyatnya punya rasa takut, tokoh-tokohnya punya rasa takut, maka di situ sebetulnya bukan demokrasi, itu non-demokrasi. Tapi bila demokrasi, tidak ada rasa takut. Justru yang ada adalah kepercayaan. Nah, ketika negara tidak lagi dikendalikan hukum, tapi sebaliknya, maka kepercayaan rakyat akan menurun. Dan kita akan merasakan kualitas demokrasi yang berubah. Indikasinya sederhana, makin banyak di Twitter atau di sosmed, kalau menyebut Indonesia, nyebutnya Wakanda. Konaha, kenapa? Ini problem karena nggak berani nyebut nama Indonesia. Khawatir nanti muncul tuntutan-tuntutan hukum. Semua pasal-pasal yang membuat orang takut berekspresi, itu bagian dari perubahan yang kita ingin lakukan. Revisi pasal-pasal itu ke depan. Supaya kita punya kebebasan untuk berekspresi. Yang berikutnya adalah integritas. Integritas ini harus dijadikan nomor satu. Ketika kepemimpinan tidak menomorsatukan integritas. Apa integritas itu? Integritas itu utuh. Utuh apa? Ketika pikiran, perbuatan sesuai dengan nilai dan sesuai dengan kepentingan publik, itu berintegritas. Bukan hanya benar, tapi juga sesuai kepentingan publik. Dan ketika ini ada, maka merembet ke bawah. Integritas itu tidak pernah dari bawah naik ke atas. Integritas itu selalu top down, tidak pernah bottom up. Kalau topnya berintegritas, maka integritas akan menular sampai ke bawah. Tapi bila topnya tidak berintegritas, topnya justru kompromi pada hukum, malah melenceng-melenceng, dia akan menular sampai ke bawah. Kami justru berkomitmen ingin mengembalikan integritas sebagai prioritas utama di dalam kita menjalankan pemerintahan ke depan. Nah, ini sebagian dari aspek-aspek yang ingin kami kerjakan, dan kami berharap mudah-mudahan dengan agenda utama ini, dengan keseriusan kita untuk mengubah cara pandang kita tentang perekonomian, tentang demokrasi, mudah-mudahan Indonesia akan bisa kembali menuju jalur, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Monggo, Gus Imin akan melanjutkan. Sebenarnya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang disampaikan oleh calon presiden Mas Anies sangat lengkap. Saya ingin menambah sedikit karena masih ada waktu. Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, pimpinan Kompas dan seluruh mahasiswa UNER dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Akhir-akhir ini penyakit-penyakit ringan di bangsa ini bertambah.
Selain flu, pilek, batuk, emah, apa lagi? Ada satu lagi, gangguan mental. Gangguan mental menjadi fenomena baru yang merata di seluruh tanah air kita. Dari sebuah fakta yang kita bisa lihat di tahun ini saja, angka bunuh diri sudah sampai pada level jumlah 970-an orang melakukan bunuh diri. Gangguan mental ini bukan sakit jiwa, gangguan mental ini diakibatkan berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang menerpa kehidupan keluarga, pribadi, masyarakat pada umumnya. Semua yang dibicarakan Mas Anies tadi adalah negara perlu hadir untuk menjaga warganya agar daya tahan dan mentalnya menjadi tangguh dan kuat sehingga tidak menghadapi kesulitan terus-menerus dalam hidupnya. Di antara kita minimal setiap bulan selalu kita menghadapi dengan tingkat pendapatan yang rendah. Kalau mahasiswa kuliah sambil mikir orang tuanya apakah terus bisa mencukupi biaya kuliahnya. Kalau pekerja berpikir di akhir bulan mengakhiri konsumsi kebutuhannya dengan mie instan dan seterusnya. Walhasil tekanan ekonomi, sosial, dan juga politik menjadi agenda penting bagi hadirnya negara untuk mengatasi masalah itu. Salah satu yang kita hadapi adalah, contoh penyebabnya selain tekanan itu adalah hari ini kita lihat tidak kurang dari 2,7 juta warga terjerat judi online dan stres akibat terlibat judi online tiap hari 24 jam. Akibat kesulitan ekonomi, akibat hilangnya harapan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup seluruh masyarakat bangsa ini. Oleh karena itu, dari hilir ke hulu, kesimpulannya satu, kita memiliki semua. Sumber daya alam kuat, jumlah penduduk besar, pangsa pasar kita kuat dan besar. Kita perlu mulai satu hal, yaitu perubahan cara berpikir dan cara bekerja agar nasib bangsa ini berubah menjadi lebih adil, makmur, dan sejahtera. Dalam konteks ini, Bapak Ibu sekalian, negara hadir di dalam sejak menyiapkan seluruh suplai barang-barang kebutuhan sampai kemampuan daya beli masyarakatnya. Daya beli masyarakat ini menjadi penting dimulai dari cara kerja pembangunan nasional kita. Paradigma pembangunan yang memasukkan unsur keadilan dan kesetaraan dalam setiap kebijakan mutlak menjadi pilihannya. Sehingga tidak lagi yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Kalau lagu Rhoma Irama bilang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang besar tambah besar, yang kecil tetap kecil. Saya sama Mas Anies ini sama-sama dulu di UGM, sekitar angkatan 80-an, 90-an. Waktu itu kita berpikir, lagu Rhoma Irama waktu itu mengakibatkan terjadi akibat sistem yang otoritarianisme. Kita demo, kita diskusi, kita gerakan pemikiran, gerakan jalanan, advokasi, dan seterusnya. Cita-cita kami satu, sistem yang otoritarianisme yang menggunakan militeristik dan sentralistik kita rubah menjadi demokrasi. Hari ini kita reuni lagi, sistem yang tidak adil kita harus rubah menjadi sistem yang lebih adil dan merata. Besar harapan kami, reuni perubahan ini menjadi satu kebutuhan agar seluruh cara kerja kita di bidang ekonomi tidak lagi, kalau dulu Pak Harto ada istilahnya konglomerasi. Dulu ada konglomerat atau terkenal kalau di Jombang, Jawa Timur ini konglomeratnya. Nah, kalau hari ini terkenal ada oligarki, terkenal dengan sebutan oligarknya. Hari ini saatnya kita bersama-sama menghadirkan gagasan-gagasan cepat
gagasan-gagasan yang mendasar sebagai bagian dari dibutuhkannya sebuah perubahan cepat dan mendasar sehingga Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud dengan kesiapan mental yang memadai. Seluruh kebutuhan masalah negara harus hadir mengatasi persoalan sekaligus memberi solusi. Negara tidak boleh membiarkan semua terjadi seperti persaingan tanpa batas. Negara juga tidak boleh membiarkan korupsi berjalan terus, nunggu sampai korupsinya besar baru ditangkap, itu juga nggak boleh. Negara juga hadir untuk memperbaiki sistem di mana lembaga-lembaga negara harus punya fungsi yang produktif di dalam memberi ruang bagi seluruh warga bangsa sama di depan ekonomi, di depan hukum, di depan pemerintahan, dan di depan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu perubahan menjadi sunatullah, perubahan tidak bisa dielakkan ketika semua mengalami jalan buntu untuk merubah nasib. Saatnya para buruh menikmati hasilnya lebih besar, saatnya para mahasiswa tidak mengakhiri bulannya hanya dengan memakan mie instan. Karena kalau kebanyakan mie instan, khawatir kamu nanti suatu hari hanya menjadi orang-orang yang instan selama-lamanya. Kita tidak ingin juga menghadirkan sebuah bangsa yang rentan, sehingga negara juga hadir mengatasi seluruh problem-problem ketahanan mental, spiritual, dan ideologi warga bangsanya. Salah satunya adalah di dalam mengatasi gangguan mental ini, negara harus menyiapkan berbagai sarana prasarana yang menyertai sarana kesehatan yang ada di tanah air kita, agar bangsa kita, warga negara kita, kaum muda kita punya ketahanan mental, diberi pendekatan psikologis yang memadai, sekaligus daya tahan menghadapi masa-masa sulit ini. Terima kasih, perubahan tidak bisa dielakkan. Indonesia yang maju menjadi harapan yang harus segera diwujudkan. Terima kasih. Dan saya ingin garis bawahi, Gus Imin ini memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang. Dari mulai aktivis untuk demokrasi, kita sama-sama waktu itu, sampai dengan memimpin PMII, lalu akhirnya memimpin partai, melakukan kegiatan lewat forum demokrasi dan lain-lainnya. Beliau bukan cawapres instan, beliau cawapres yang bekerja dari bawah terus sampai memimpin partai yang punya pengalaman yang luar biasa. Nah, saya ingin teruskan sedikit saja, mumpung masih ada waktu sedikit saja. Negara tidak memonopoli peran. Kami ingin negara justru berkolaborasi dengan aktor-aktor non-negara. Saya beri contoh, pendidikan, banyak pendidikan swasta, kesehatan, banyak fasilitas kesehatan oleh non-pemerintah. Dan ini adalah yayasan-yayasan semua, rumah yatim, non-pemerintah, rumah jompo, non-pemerintah. Banyak sekali di masyarakat yang ikut menjalankan yang sesungguhnya bukan tanggung jawab mereka. Negara bertanggung jawab atas itu semua, tapi masyarakat melakukannya. Kami ingin kita kolaborasi, negara membantu mereka. Jadi ke depan cara kita ingin membantu semua yang melakukan kegiatan terkait kesejahteraan, kita akan bebaskan pajak bumi dan bangunan untuk seluruh sekolah swasta, kampus-kampus swasta, sehingga mereka tidak punya beban. Karena beban terbesar di situ, rumah jompo, rumah yatim, pesantren, mereka yang sesungguhnya menjalankan tugas yang harusnya negara kerjakan. Dan cara negara berterima kasih adalah bukan dengan memajaki mereka, justru dengan memberikan kemudahan bantuan untuk mereka sehingga mereka bisa berkembang. Dan bila membutuhkan lahan, negara punya banyak sekali lahan, negara tidak boleh pelit dengan rakyatnya. Negara itu justru harus memfasilitasi. Bila tanah kita bisa dipakai untuk pendidikan, bisa dipakai untuk kegiatan kesehatan, maka negara tidak boleh bertransaksi dengan justru memberikan biaya yang mahal untuk kegiatan sosial menggunakan tanah negara. Perubahan cara pandang ini, bahwa kita kolaborasi, Anda menjalankan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh negara,
dan negara akan membantu Anda dengan memberikan keringanan-keringanan supaya beban yang Anda tanggung tidak harus diteruskan pada keluarga-keluarga. Sehingga apa? SPP-nya bisa lebih murah. Kalau ke rumah sakit yang milik swasta bukan swasta PT, tapi swasta yayasan, itu akan bisa harganya terjangkau. Tapi sekalian, ini sekedar gambaran. Kami berdua terbiasa dengan pendekatan kolaborasi. Dan negeri ini juga dibangun dengan semangat kolaborasi. Cuman dulu istilahnya gotong royong. Sekarang kita ingin kembalikan spirit gotong royong itu secara senyatanya dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ke depan. Kami akhiri di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajinasi dan mimpi Mas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang dia bayangkan itulah mimpi yang akan diwujudkan oleh Mas Anies dan Mas Muhaimin Iskandar. 8 jalan perubahan menuju kemakmuran. Tentunya gagasan-gagasan tadi akan diperdalam, akan diuji oleh Mas Eko Supeno dan Mas Sukidi. Bagaimana menempuh, bagaimana impian-impian itu bisa diwujudkan. Tentunya sungguh tidak mudah, tapi kata kunci yang selalu muncul dari Mas Anies dan Mas Muhaimin adalah social justice, keadilan sosial. Ya, lalu kemudian ada 8 jalan perubahan menuju kemakmuran Indonesia. Ada biaya hidup yang murah, ada lingkungan hidup yang lestari, ada integrasi desa dan kota, ada pendidikan dan kesehatan yang setara, ada penguatan keluarga, ada perkuatan Hankam, dan kemudian Indonesia bisa berperan dalam forum-forum internasional. Dan juga tadi yang disinggung adalah soal bagaimana demokrasi. Di saat-saat akhir banyak disinggung demokrasi Indonesia sedang bermasalah dengan ditunjukkan berbagai hal. Kebebasan pers yang turun, kemudian independen media juga kemudian terganggu. Itulah yang menjadi tantangan dari kita semua. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara
suara untuk pemilihan DPRD Provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu, surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar Pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada Pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu, surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar Pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Dan inilah Gagas RI. Saya ingin tanya terlebih dahulu, ya, Mas Anies sudah banyak berkeliling kota di seluruh Indonesia. Sebetulnya refleksi Anda, apa sih masalah yang paling hakiki yang dihadapi oleh bangsa ini? Kita ini kalau stok masalah nggak pernah kekurangan, Mas Budiman. Kita punya stok masalah yang cukup banyak. Tapi kalau kita bagi masalah yang terkait dengan perilaku, maka saya ingin mengutip Gus Dur. Masalah yang mendasar Gus Dur menyebutkan, 1, hedonisme. Yang kedua, konsumtivisme. Yang ketiga, feodalisme. Ini disampaikan oleh Gus Dur. Dan menurut saya yang beliau sampaikan dulu itu masih sangat relevan sekarang. Apa pemantik dari praktek-praktek korupsi begitu banyak ini? Hedonisme yang luar biasa. Hedonisme yang konsumtivisme yang luar biasa. Ditopang dengan feodalisme. Menurut saya ini sudah saatnya kita lakukan percontohan dari kepemimpinan nasional. Bahwa menjauhkan dari praktek feodalisme, menjauhkan dari praktek hedonisme, dan menjauhkan praktek dari konsumtivisme.
bukan semata-mata hidup sederhana. Rakyat kita banyak yang hidupnya amat sederhana. Jadi kita harus ajak bukan hidup sederhana. Maka bagi elit daerah, elit pusat, 3 ini harus dibereskan. Karena mereka menjadi contoh, mereka menjadi rujukan di masyarakat. Lalu yang kedua, terkait dengan proses pengambilan keputusan, kebijakan kita, salah satu hulu masalah adalah di dalam dunia politik, pengambil keputusan, pengambil kebijakan, kita sudah melakukan reformasi sistem pemilu. Kita sudah melakukan reformasi hubungan pusat daerah. Kita sudah mereformasi hubungan antar lembaga negara. Tapi kita belum melakukan reformasi pembiayaan kegiatan politik. Partai politik tidak mendapatkan alokasi anggaran yang cukup, harus mencari sendiri, dan efeknya terjadilah praktek-praktek penyimpangan di daerah, di pusat. Kenapa? Karena kita tahu ada biayanya, tapi kita tutup mata, tidak peduli bagaimana itu dibiayai. Mas Budiman tahu semua, kalau kita menyelenggarakan event seperti ini, kita tahu berapa biayanya. Pertanyaannya, siapa yang harus menanggung? Sebuah kantor DPW, kantor DPD, itu ada operasionalnya tiap bulan. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, maka anggota DPRD setempat harus ngurusi. Bupati setempat harus mengurusi. Dan dari mana mereka mendapatkan dananya? Menengoklah mereka kepada yang paling mudah dilihat, namanya APBD. Dan kalau itu terjadi, di situ hulu permasalahannya. Kita tidak mau secara serius mengalokasikan anggaran yang cukup. Sudah saatnya ini dibereskan sehingga kita bisa menekan praktek-praktek korupsi atas nama pemenuhan kebutuhan untuk pembiayaan partai-partai politik yang ini ada. Dan apa terjadi? Kebijakan-kebijakan membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik, bukan kebijakan yang menguntungkan semata-mata bagi pelaku politik. Itu salah satu dari sekian banyak masalah yang kita miliki. Oke, saya akan persilahkan kepada Sekretaris Eksekutif Forum Rektor Indonesia, Mas Eko Supeno, untuk menyampaikan tanggapan atas pemaparan Mas Anies Baswedan dan Mas Muhaimin Iskandar. Silakan, Mas Eko. Terima kasih, Mas Budi, Pak Anies dan Pak Muhaimin. Selamat datang di kampus kami. Izinkanlah kami memberi menganalisis 8 jalan menuju satu kemakmuran. Sebelum sampai di kemakmuran, pasti satu hal yang harus dicapai adalah kesejahteraan di setiap kelompok individu atau masyarakatnya. Salah satu parameter dari kesejahteraan itu adalah satu, ditandai oleh tersedianya variasi barang dan jasa di tengah masyarakat. Semakin banyak variasinya, semakin tersedia itu, maka masyarakat makin sejahtera. Pertanyaannya, bagaimana kita sampai di titik itu ketika ada himbauan boikot oleh MUI? Itu list yang namanya barang-barang yang harus diboikot begitu banyaknya. Itu menunjukkan indikasi variasi barang dan jasa yang seharusnya Pak Anies tadi paparkan itu harusnya tercover oleh Indonesia, tapi realitasnya sampai sejauh ini itu tidak nampak. Nah, langkah-langkah itu yang kami belum mendapatkan oleh paparan dari Pak Amin, Pak Anies, bukan Pak Amin ya, karena kami selalu identik beliau berdua. Kemudian yang kedua, salah satu faktor penyebab korupsi saya lihat di dalam ekonomi publik itu kan ada perbedaan jelas antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah itu fungsinya mengatur, mengarahkan dan mengawasi. Swasta adalah pihak yang diatur, diarahkan dan diawasi. Seringkali fungsi mengatur, mengarahkan dan mengawasi ini tumpang tindih itu. Kadang-kala seharusnya swasta menjadi pihak yang diatur, diarahkan dan diawasi, tapi sekarang menjadi pihak yang mengatur, mengarahkan, mengawasi. Bagaimana itu langkah dari Pak Anies dan Pak Muhaimin menghindari konflik of interest ini? Itu salah satu sumber potensi terjadinya korupsi. Nah,
dalam konteks itu kami menagih ini. Kami tidak menagih janji, tapi kami menagih satu jaminan. Kalau janji terlalu sering gitu ya. Terlalu sering janji itu gitu ya. Jaminannya apa? Bahwa dari visi yang Bapak kembangkan gagasan tadi tidak memasukkan atau tidak melibatkan potensi terjadi konflik of interest ini. Karena kalau swasta kemudian juga menjadi pihak yang mengatur dan mengawasi, bisa dibayangkan, dan itu terjadi kan, faktanya begitu, keterlibatan swasta dalam pemerintahan. Dan terakhir Pak Anies, pertanyaan kami dalam konteks tadi Bapak akan menyampaikan ini, kita ini ada satu masa sudah yang namanya Satu Indonesia, yaitu melalui NKRI tahun 1950. Kami mau menagih jaminan ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi memungkinkan potensi untuk menang. Tapi apa jaminan Bapak? Ya, jika Bapak menang, mau merangkul lawan-lawan Bapak sebagai jaminan bahwa kita satu NKRI. Dan apa jaminannya Bapak jika kalah mau dirangkul oleh lawan Bapak yang memenangkan kompetisi ini? Saya kira itu beberapa penilaian yang mungkin perlu tanggapan dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Terima kasih. Silakan Mas Anies ditanggapin. Terima kasih Pak Eko. Jadi gini, pertama tentang list impor kita ini luar biasa. Sebenarnya banyak sekali dari apa yang kita ambil dari luar itu bisa diproduksi dalam negeri. Kalau kita lihat sejarahnya, pada saat kita memiliki kebutuhan, lalu produksi dalam negeri belum tersedia, kita melakukan impor. Missingnya kita di mana? Harusnya pada saat itu kita mulai bersiap untuk melakukan produksi dalam negeri, sehingga secara bertahap kita tidak perlu melakukan impor. Jadi import itu adalah bridging, menjembatani sampai kita melakukan produksi dalam negeri. Sayangnya produksi dalam negerinya ini yang tidak dikerjakan. Karena itu yang menjadi gagasan kami ada di visi misi, kami akan melakukan lebih dari sekedar hilirisasi. Tapi kami ingin melakukan reindustrialisasi sehingga produksi dalam negeri di berbagai sektor itu bisa tumbuh kembali. Sehingga kita melakukan substitusi nih, yang semula kita impor, kita bisa melakukan produksi dalam negeri. Nah, sayangnya ketika kita sudah impor, terlalu nyaman dengan impor, lalu nggak merasa harus produksi dalam negeri. Dari mulai kebutuhan pangan sampai kebutuhan keseharian kita yang isinya serba impor. Jadi itu Pak, yang nomor satu. Kita ingin mendorong reindustrialisasi. Di mana lokasinya? Justru kami ingin mendorong reindustrialisasi di daerah-daerah yang selama ini tidak menjadi pusat-pusat perekonomian. Kita ingin membesarkan, tadi istilahnya yang disampaikan Gus Imin, kita ingin membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kawasan Jawa dan kawasan utara Jawa, dari mulai Banten terus sampai Gresik, Sidoarjo, itu adalah semacam sabuk industri itu di Pantura ini. Nah, ke depan kemana? Kita arahkan Sumatera, kita arahkan Kalimantan, kita arahkan Sulawesi, Nusa Tenggara, sesuai dengan sektor dan kekuatannya. Lalu yang kedua, swasta malah mendominasi. Kan kira-kira begini Pak, kalau dibuat urutan itu. Ada pasar, ekonomi swasta, kemudian ada politik, pengelolaan kekuasaan, dan ada teknokrasi, penyusunan kebijakan. Nah, urutannya itu akan mencerminkan punya agenda apa tidak. Kalau pemerintahan itu punya agenda jelas dan dilaksanakan jelas, maka yang paling depan pasti teknokrasi. Teknokrasi yang memimpin. Kenapa? Karena ada agenda yang jelas. Apa yang menjadi janji, apa yang menjadi program,
apa yang menjadi kegiatan, apa ukurannya. Maka proses politik mengikuti, pasar mengikuti. Misalnya, lakukan industrialisasi, itu diwujudkan dalam bentuk program, diwujudkan dalam bentuk kegiatan, maka pelakunya siapa? Pasti dari pasar. Pembangunan petrokimia misalnya, pembangunan industri baja misalnya, itu pasti mengikuti. Kenapa? Karena punya agenda yang jelas. Tapi bila pemerintahan itu tidak memiliki agenda yang jelas, maka masuklah swasta itu. Jadi teknokrasi yang seharusnya di depan malah di belakang. Proposalnya datang dari swasta, teknokratnya disuruh untuk melakukan pembenaran atas proposal dari swasta, proses politiknya ketok palunya. Dan itu yang terjadi yang disampaikan Pak Eko tadi. Jadi 3 pelaku ini urutannya ketukar. Yang seharusnya teknokrat, politik, lalu pasar berubah, pasar yang di depan. Penentuan banyak proyek justru usulannya dari pasar. Lalu di-approve, diputuskan. Nah, kami menginginkan dikembalikan lagi. Bagaimana kebijakan itu dimulai dari agenda yang jelas, proses teknokrasi, proses politik, baru pelaku pasar yang eksekusi. Pelaku pasar lah yang eksekusi. Disitulah peran swasta, bukan sebagai yang melakukan driving agenda, tapi justru dari teknokrat. Pak Eko, selama kita tidak memiliki agenda yang diwujudkan dalam program dan dikawal dengan jelas, itu dengan mudah berubah. Lalu yang ketiga, soal rangkul-merangkul. Pak Eko, jangan tanya besok mau apa. Kalau besok mau apa, siapa saja bisa memberikan jawaban yang paling enak di kuping penanyanya. Tapi jawabannya dengan lihat rekam jejaknya. Apakah rekam jejaknya memusuhi atau rekam jejaknya merangkul? Lihat ketika rekam jejaknya. Nih, Gus Muhaimin, rekam jejaknya memukul atau merangkul? Kalau rekam jejaknya merangkul, insya Allah besok akan merangkul lagi. Oke? Saya bertugas di Jakarta nih, monggo dicek. Ketika memimpin di Jakarta, dia menjadi pemimpin yang memecah belah atau pemimpin yang mempersatukan. Kalau dia memecah belah, besok memecah belah. Kalau dia mempersatukan, besok akan mempersatukan. The best predictor of your future behavior is your past behavior. Prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Tanyakan masa lalunya, tanyakan rekam jejaknya, itulah prediktor terbaik untuk melihat rekam jejak yang akan dibuat di masa yang akan datang. Terima kasih. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya?
Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu, surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis Inilah Gagas Era. Mas Sukidi, silakan merespon. Terima kasih Mas Budiman, Gus Anies, dan Gus Muhaimin. Saya belajar banyak dari presentasi Anda yang sangat mencerahkan. Ada 3 pikiran brilian yang saya kira perlu dieksplorasi lebih lanjut. Saya melihat bahwa pada pemaparan tentang demokrasi, saya menangkap bahwa demokrasi dibunuh secara pelan-pelan. Dan pembunuhan demokrasi secara pelan-pelan terjadi melalui berbagai instrumen. Oposisi diperkecil ruang geraknya, kebebasan sipil dan politik dibatasi, dan terakhir bagaimana demokrasi ditikung bukan melalui kudeta militer maupun jalan kekerasan, tapi melalui yudisialisasi politik, melalui instrumen hukum. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Anies, bagaimana Anda berdua untuk menghidupkan kembali spirit demokrasi yang diamanahkan oleh para pendiri bangsa. Karena apa? Karena ketika para pendiri bangsa memilih demokrasi, maka sebenarnya spirit kesetaraan dan spirit meristokrasi itulah yang menjadi pegangan bersama untuk memajukan republik ini. Itu pertama. Yang kedua, tema besar saya kira menarik sekali karena Anda memberikan satu perspektif tentang satu kemakmuran. Ini mengingatkan saya pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 bahwa Indonesia yang diimpikan Bung Karno adalah Indonesia yang memberikan kesejahteraan bersama. Dan ini pula yang mengingatkan saya dari Vatikan ketika Paus Fransiskus bermimpi tentang pentingnya co-prosperity, kesejahteraan bersama juga. Nah, saya kira tawaran yang Anda berdua ajukan tentang the spirit of togetherness, the spirit of mutual assistance, itu saya kira brilian. Hanya saja saya ingin memberikan satu spesifikasi bagaimana gotong royong antara pemerintah, antara konglomerat, antara kampus, dan antara masyarakat, itu dispesifikasikan pada 3 aspek. Pertama, aspek pendidikan. Karena apa? Karena kita berada di angka 78,49 dari rata-rata kecerdasan IQ warga Indonesia. Itu artinya skor itu menempatkan kita berada pada 130 di dunia dan terendah di Asia Tenggara. Saya kira ikhtiar Anda untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas itu harus diprioritaskan kepada kaum fakir miskin
yang selama ini tidak memperoleh apa yang oleh Amartya Sen sebut sebagai lack of human freedom. Kekurangan kebebasan manusia untuk memperoleh akses pendidikan, kesehatan, ini saya kira yang membuat mereka susah sekali untuk keluar dari apa yang Nelson Mandela sebut sebagai the prison of poverty, link penjara kemiskinan itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, harus ada jaminan kesehatan yang gratis kepada kaum fakir miskin. Karena hanya dengan jaminan kesehatan yang gratis, mereka bisa memajukan diri mereka dan keluarganya. Dan yang terakhir adalah soal pekerjaan ini. Pekerjaan ini saya kira yang paling urgen karena apa? Karena kita menghadapi satu situasi di mana pengangguran cukup besar, kemiskinan 25 juta lebih rakyat kita hidup miskin hanya dengan pendapatan yang sangat minim 550.000 sekian. Dan artinya apa? Artinya kalau angka pendapatan ini dinaikkan saja, maka kita akan peroleh kemiskinan yang jauh lebih besar. Dan mayoritas rakyat kita hidup rentan hidup miskin. Itu artinya apa? Artinya bahwa tanggung jawab terbesar kita, Anda berdua adalah menghadirkan a job creation, ketersediaan lapangan kerja. Tapi ketersediaan lapangan kerja ini hanya bisa ditempuh kalau masyarakat miskin, fakir miskin memperoleh pendidikan yang berkualitas, jaminan kesehatan yang berkualitas, dan sekaligus standar hidup yang berkualitas. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah tentang etika penyelenggaraan negara. Saya khawatir bahwa ikhtiar Anda untuk mewujudkan satu kemakmuran itu akhirnya terganjal dengan betapa buruknya penyelenggaraan negara kita yang syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bantuan sosial dikorupsi, pengentasan kemiskinan juga mengalami proses yang begitu lambat. Sehingga saya kira perlu ada terobosan kebijakan yang radikal untuk mampu memberikan satu penyelenggaraan negara yang bersih sehingga mereka yang fakir miskin segera bisa keluar dari kemiskinan itu sendiri. Saya kira itu, Mas Budiman, terima kasih. Baik, Mas Sukidi. Mas Muhaimin mau merespon? Monggo. Iya. Yang pertama, kami ini terpanggil untuk maju di 2024. Salah satunya adalah kami ingin mengembalikan semua proses demokrasi ini kepada cita-cita luhur pendirian bangsa kita, yaitu demokrasi yang bebas, yang memberikan keleluasaan kepada seluruh warga merdeka menyampaikan pikiran, gagasan, dan perbedaan pendapat. Munculnya, ini kalau munculnya distorsi demokrasi, gitu, kira-kira begitu, itu diakibatkan oleh hampir sama ketika kita zaman Orde Baru, suasana tekanan represif akibat aturan maupun akibat kebijakan negara, pemerintah. Dulu berkumpul dilarang, diskusi dilarang, menerbitkan buku harus dikontrol dan dilarang dan seterusnya. Ini hari ini mirip masyarakat sipil mengalami masa kekhawatiran, bahkan hampir sepi kritisisme muncul, termasuk di kampus. Rasanya Rocky Gerung itu sendirian kayak gitu, kira-kira gitu. Rocky Gerung itu sendirian di tengah sepinya kebebasan ini. Maka saatnya dibuka kerana. Salah satu yang mendesak untuk kita benahi adalah bahwa undang-undang ITE yang dianggap bisa digunakan menjadi pasal karet harus diubah secepat-cepatnya agar kembali kebebasan berpendapat dan berbicara menjadi leluasa di tanah air kita. Itu wujud dasar dari karakter negara demokrasi yang harus kita ciptakan. Yang kedua, saya menambahin apa yang disampaikan Pak Eko tadi, dari tambahan Pak Sukidi tadi, bahwa pemain dan wasit jangan merangkap, intinya itu. Tapi siapa yang bisa mengontrol terjadinya perangkapan wasit sekaligus pemain? Satu-satunya yang bisa mengontrol adalah kekuatan sipil yang kritis, kekuatan kampus yang memberikan terus-menerus suara kritisnya bagi seluruh proses yang berlangsung, baik dalam proses pembuatan undang-undang, legislasi,
pelaksanaan kebijakan pemerintahan maupun di dalam pelaksanaan perundang-undangan melalui anggaran oleh negara, oleh pemerintah. Dari situlah mutlak kebebasan dan demokrasi tidak bisa dielakkan. Yang kedua, selain kebebasan, hukum harus tegak, keadilan hukum. Tidak ada tebang pilih, tidak ada diskriminasi, dan tidak ada perbedaan perlakuan di depan hukum, dan hukum harus dilaksanakan semurah-murahnya bagi rakyat kita. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji Gagas. Silakan sekaligus menyampaikan kata penutup. Sampaikan Gus Imin tadi. Jadi Mas Sukidi tadi menanyakan tentang
Bagaimana kita mencapai kesejahteraan bersama, kemakmuran bersama. Dengan jawabnya nih, dengan memberikan pertanyaan sederhana untuk setiap kebijakan yang mau dibuat. Apa pertanyaan sederhananya? Ini kami kerjakan di Jakarta kemarin. Semua dinas, semua badan kasih pertanyaan sederhana. Apakah kebijakan yang disusun akan menghadirkan rasa keadilan? Itu tanyanya. Ketika pertanyaan itu diajukan, maka semua berpikir, ini kebijakannya adil tidak ya? Kena taman misalnya. Taman itu selama ini berpikir, ya bagaimana milih tanaman yang benar, merawat yang benar. Lah kok ditanyain, apakah kebijakan pertamanan itu menghadirkan rasa keadilan? Sebentar. Masuk pertamanan ditanya keadilan? Lalu Bina Marga, ya urusin jalan, kami carinya kualitas aspal, kualitas trotoar. Kok ditanya soal keadilan? Tapi apa yang terjadi? Ketika dilihat peta, iya ternyata lokasi taman kita banyak di tempat-tempat yang kelas menengah ke atas. Justru di kampung-kampung padat nggak ada tamannya. Oke, kalau gitu bangun taman di wilayah-wilayah seluruhnya termasuk kampung-kampung padat. Berubah, mendadak kampung-kampung padat punya taman. Mendadak anak-anak dari warga yang prasejahtera punya tempat bermain yang setara dengan tempat bermain di taman-taman yang dekat dengan komunitas yang makmur. Mendadak fasilitasnya jadi setara. Nah ini kesejahteraan bersama. Bicara tentang pendidikan, apakah sistem penerimaan siswa baru memenuhi persyaratan keadilan? Ini berpikir lagi nih, sama tidak? Lah kok ternyata anak-anak dari kelas menengah ke atas lebih bisa masuk sekolah yang favorit dibandingkan mereka yang miskin. Sampai kapan kita akan membiarkan ini terjadi, ketimpangan itu? Lalu semua kebijakan jadi direform ulang, karena ada sebuah pertanyaan sederhana, apakah kebijakan yang kami susun akan menghadirkan rasa keadilan? Jadi itu Mas Sugidi, selama itu tidak dibuat sulit. Jalan tol, ini saya kasih contoh jalan tol. Ya, sering ditanya, Pak nanti jalan tol diteruskan apa tidak? Ya tentu diteruskan. Tapi pertanyaannya, bagaimana membangun jalan tol yang memberikan rasa keadilan? Jalan tol itu yang bangun siapa? Investor. Investornya beli apa? Beli tanah. Tanahnya lalu dibangun untuk jadi jalan tol. Apa susahnya rakyat yang punya tanah di situ dijadikan sebagai tanah itu penyertaan modal, sehingga dia punya saham di dalam jalan-jalan tol yang dibangun. Sehingga sepanjang jalan tol itu ada, rakyat di sana yang punya tanah itu bukan jadi penonton yang tanahnya diambil alih oleh investor, tapi dia ikut mendapatkan manfaat. Lihat rest area, tanahnya milik siapa? Yang beli orang Jakarta. Siapa? Yang tahu rencana di sini akan dibikin rest area, dibeli tanahnya. Lalu warga yang menjual tanahnya itu setelah itu jadi rest area cuman melongo saja. Kenapa ya dulu tanah itu saya jual kalau ini jadi rest area? Kenapa? Karena kita tidak memberikan pertanyaan sederhana. Bagaimana membangun jalan tol yang memberikan rasa keadilan? Jadi begitu satu pertanyaan itu diberikan untuk seluruh kebijakan, insya Allah yang ditanyakan tadi, kesejahteraan bersama akan bisa kita raih bersama-sama. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar telah menyampaikan gagasan untuk Indonesia. Kini saatnya bagi Anda 204 juta pemilik kedaulatan untuk menimbang gagasan, memperdalam gagasan, memperbandingkan gagasan, menimbang rekam jejak sebelum menjatuhkan pilihan pada 14 Februari 2024. Pilihan bebas para pemilih akan menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Memilih secara bebas tanpa pengaruh apapun adalah bentuk tanggung jawab moral pemilih terhadap nasib bangsa ini. Pemilu sejatinya adalah sarana integrasi bangsa. Pemilu adalah pesta demokrasi yang berjalan dengan damai, jujur dan adil demi menghasilkan pemimpin berkualitas dan berintegritas. Saya Budiman Tanrejo, terima kasih, sampai jumpa di edisi Gagas berikutnya.